kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya selama ini, dari persiapan latihan sampai hari ini bisa terlaksana. Saya sebagai Ketua Panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelenggarakan acara Natal pada pagi hari ini. Saya juga berterima kasih pada seluruh jemaat, baik dalam doa dan juga untuk dukungan dana. Terima kasih untuk pihak keamanan dari kepolisian yang dari kemarin sudah menjaga keamanan di gereja dan sampai hari ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami berharap dengan perayaan Natal kali ini menjadi waktu yang indah untuk kita bisa berkumpul dan berbagi kebahagiaan dalam sukacita. Bapak Ibu dan serta saudara-saudari sekalian, pada tahun ini tema Natal adalah memilih jalan Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Mungkin itu. Selamat Natal tahun 2002 dan selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat Natal bagi seluruh jemaat Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Coba angkat tangan saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya kepada setiap kita. Haleluya. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali mengingat betapa kasihnya Tuhan itu sungguh luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyerahkan pimpinan Tuhan selama kita beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kita. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan spesial pada pagi hari ini, di mana seluruh bumi merayakan akan Natal kelahiran Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan melingkupi seluruh ruangan ini. Kami percaya pada pagi ini juga kami datang untuk menyembah Tuhan. Engkau Allah yang dimuliakan, di atas segala puji-pujian Engkau duduk di atas tahtanya ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam acara Natal pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Engkau pakai setiap kami yang melayani. Kami percaya pengurapan yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Berkat Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Setiap hati dilawat oleh Tuhan. Setiap hati dijamah oleh Tuhan. Sukacita terjadi pada pagi ini Tuhan. Kami percaya semua acara kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Bapa, kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih dan terpujilah bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebentar kita akan menerima yang terbaik pada pagi hari ini, yaitu lewat firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri sambil kita angkat satu pujian. Engkau Tuhan Allah kami yang setia Tuhan.
Engkaulah satu-satunya jalan yang memberi hidup kepada setiap kami. Karena Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Hanya Engkaulah, hanya di dalam Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada jalan kebenaran dan hidup. Dan Engkaulah sendiri yang menjadi jalan hidup kami. Untuk kami melihat perkara-perkara besar, untuk kami melihat mujizat Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu apa yang akan Engkau sampaikan pada pagi siang hari ini. Dengan mata, dengan telinga rohani kami siap diberkati. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami, urapi kami dengan Roh Kudus yang memenuhi setiap kami, untuk kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini menjadi satu pagi yang indah bagi setiap kita. Saya percaya Tuhan bekerja di dalam setiap kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada Natal tahun 2022 ini yaitu memilih jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ya, kita selalu diperhadapkan dengan satu hal, pilihan dan keputusan. Ya, terkadang kita bingung ya, apa yang menjadi jalan atau keinginan Tuhan, atau apa yang akan saya nikmati dalam kehidupan ini. Apakah ini memang jalan Tuhan atau jalan setiap kita? Ini terjadi konflik dalam setiap kita. Karena kita penuh dengan keinginan-keinginan. Kita penuh dengan pilihan-pilihan. Kita pengen supaya kita bebas dari segala masalah. Jadi jalan itu tidak mudah kita lalui kalau kita masih menginginkan kebebasan tanpa kita memikirkan jalan Tuhan yang dibukakan bagi setiap kita. Mari kita akan membaca saja di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-12 bersama-sama. Ini menjadi tema gereja-gereja di Indonesia ini pada tahun 2022. Saya percaya ada satu keinginan dari Tuhan lewat negara Indonesia ini. Supaya setiap kita, setiap umat manusia, setiap kita orang-orang percaya benar-benar pada momen Natal ini bagi semua umat manusia. Dan kita orang yang percaya, kita menerima sukacita dan damai sejahtera Allah itu dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan membaca ayat di dalam Injil Matius pasal kedua ayat yang ke-12. Haleluya. Saudara yang tidak membawa Alkitab bisa membaca lewat LCD pada pagi hari ini. Ya, sama-sama ya baca. Puji Tuhan. 1, 2, 3.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan orang-orang Majus tidak disia-siakan oleh mereka. Mereka datang mencari bayi yang lahir itu. Dengan perjalanan yang jauh, dengan petunjuk bintang di sebelah timur, ia merindukan keinginannya untuk berjumpa dengan Juru Selamat, Sang Mesias itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus sujud menyembah. Bahkan dia memberikan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bukan hal yang sederhana, tapi hal yang sangat berharga. Apa yang dimiliki oleh orang-orang Majus ini. Itulah tujuan daripada orang-orang Majus datang kepada Yesus dan menyembah. Sebenarnya inilah tujuan setiap kita orang percaya. Ketika kita datang mencari Tuhan, untuk kita datang menyembah, sujud di hadapannya, merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita juga harus memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup ini, yang Tuhan inginkan dalam setiap kita, yaitu hati hidup kita kepada Tuhan. Ini sungguh satu hal yang diinginkan Tuhan lewat peristiwa orang-orang Majus. Orang-orang Majus, dia sungguh-sungguh menikmati ketika ia datang dan bertemu dengan Juru Selamatnya. Saya percaya saudara dan saya juga merindukan untuk kita senantiasa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Ini menjadi satu kerinduan seperti apa yang orang Majus lakukan. Ia berusaha, ia datang, ia mencari Yesus. Dan ketika ia bertemu, dia menikmati satu sukacita yang besar dalam hidup orang-orang Majus. Orang-orang Majus datang menyembah. Ia tidak munafik seperti apa yang Herodes lakukan. Herodes berbicara kepada orang-orang Majus ketika orang-orang Majus ini bertanya di manakah Mesias itu lahir. Ya, di manakah Mesias itu lahir? Herodes juga berkata, ia ingin datang menyembah kepada Yesus. Tetapi apa yang ada di pikiran Herodes adalah pikiran yang jahat. Ia ingin datang kepada Yesus. Tetapi di balik semuanya itu ada perkara dan hati yang jahat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Herodes ketika orang Majus ini tidak kembali kepada Herodes. Herodes dengan kekuasaannya, ia merencanakan cara yang jahat. Dengan cara yang jahat, ia ingin membunuh semua orang. Bayi-bayi semua dibunuh. Dengan maksud dan tujuan Herodes itu adalah Herodes tidak mau kekuasaannya itu disingkirkan. Herodes tidak mau kedudukannya itu dilengserkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita tidak seperti Herodes,
Tetapi kita mau seperti orang-orang Majus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Majus. Tapi sungguh luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Orang Majus diberi mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Maka ketika orang Majus itu pulang, ia melalui jalan lain, yaitu memilih jalannya Tuhan dan mengikuti jalannya Tuhan. Apa yang sudah Tuhan datang kepada orang Majus di dalam mimpinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya tujuan kehidupan kita, untuk kita senantiasa ada di dalam jalannya Tuhan. Di dalam dunia ini banyak sekali yang memberikan jalan-jalan yang baik sepertinya, tetapi dunia tidak pernah memberikan satu kenyamanan yang sejati. Sehingga apa yang di dalam perjalanan hidup kita, apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, itu adalah rencana yang baik. Jangan sampai kita salah memilih. Melalui perjumpaan dengan Yesus, membawa satu keputusan yang tepat, yaitu dengan mengikuti perintah Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau patuh, kita mau taat kepada setiap firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berjalan di dalam tuntunan jalannya Tuhan. Itu jalan yang terbaik, jalan yang memberkati hidup kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita mau taat. Kita mau benar-benar patuh kepada firman Tuhan. Kita membutuhkan satu pengorbanan dalam hidup ini. Ada yang harus kita singkirkan untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Untuk kita menyembah kepada Tuhan. Para orang Majus ini bukan satu persekutuan dengan orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Majus ini, dia mendapat kemurahan oleh Tuhan untuk menikmati perjalanan yang indah di dalam perjalanan pulang orang-orang Majus. Inilah satu sungguh kuasa Tuhan. Ya, karya Tuhan yang indah bagi orang-orang Majus. Itu memberikan satu teladan yang baik, memberikan satu perenungan yang baik di Natal tahun ini. Untuk kita memilih jalan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, itulah yang terbaik. Kalau di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, ya, kalau saya baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, ya, ayat yang ke-31 berkata demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, firman Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jalan Tuhan itu sempurna. Injil Tuhan, firman Tuhan ini murni yang membawa kepada setiap kita untuk kita menikmati jalan-jalan yang baik. Walaupun terkadang kita tidak memahami jalan Tuhan, persoalan, tantangan itu terjadi, kesusahan, sukacita itu terjadi. Tetapi terkadang kita tidak memahami kalau itu jalan Tuhan.
Kita percaya bahwa Injil Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu murni. Ia menyatakan kebaikan, menuntun setiap kita. Dikatakan bahwa dia perisai bagi semua orang. Perisai dalam hidup kita. Ketika tantangan musuh datang menyerang kita, sudah dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Karena kita berlindung di dalamnya, menjadi satu keamanan bagi hidup kita, bagi iman kita yang tidak mudah untuk diruntuhkan oleh keinginan dunia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita mengikuti setiap perintah Tuhan, melangkah di dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Natal tahun ini, percayalah bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dan yang terindah dalam hidup ini. Tuhan menginginkan setiap kita yang ada pada pagi ini untuk memilih jalan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Ya, yang terkadang kita tidak memahami, sulit tidak memahami yang terjadi, yang nyata dalam hidup ini. Susah, sedih, kekhawatiran, ketakutan yang terjadi ketika kita berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Tetapi percayalah kepada setiap firman Tuhan, engkau taat kepada firman Tuhan, maka yang terjadi, kita menikmati dalam perjalanan ini hal-hal yang sungguh ajaib. Karena Tuhan kita adalah dahsyat, karena Tuhan kita adalah berkuasa atas setiap hidup kita. Dia sumber pertolongan kita. Dia mengasihi kita. Mari kita mau memilih jalan Tuhan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan di dalam damai sejahtera Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Ya, bahwa Tuhan Yesuslah jalan itu. Ia yang benar, Ia yang ya dan amin. Memberikan kepada satu kehidupan dalam kita. Di dalam dunia ini kita boleh melihat, kita boleh mengalami perkara-perkara yang indah dan ajaib. Haleluya. Kita mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman ini benar-benar kita perlu renungkan melalui orang Majus. Ia diberi mimpi. Di dalam mimpinya Tuhan katakan untuk pulang, tidak kembali kepada Herodes, tidak kembali kepada hal-hal yang dunia, tidak kembali kepada hal-hal yang sia-sia. Karena di dalam dunia ini semua sia-sia. Tetapi memilih jalan lain, yaitu jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita mau mengerti dan kita mau memahami setiap apa yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita taat kepada firman Tuhan, Ia yang akan memberkati setiap kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Saya minta dengan hormat pelayan musik bisa maju ke depan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih
Hidup di dalam jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, yang harusnya menjadi satu pilihan setiap manusia. Namun ada kalanya Tuhan, kita tidak memahami akan hal yang terjadi jalan Tuhan ataupun jalan kita. Tetapi kami percaya sisa tahun 2022 ini akan kami gunakan untuk selalu mengenal dan menyembah Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan kami mau melangkah maju di dalam tuntunan Tuhan. Bapa di surga, sekalipun terkadang tidak nyaman, tidak enak yang terjadi dalam hidup ini, namun kami mau percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, dan jalan Tuhan adalah jalan yang terindah dan sempurna bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera terjadi dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan di Immanuel Magelang yang saat ini ada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun kami. Kami mau menyembah Tuhan. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus setiap kami. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Berkat Tuhan turun atas setiap kita pada pagi ini. Melalui firman Tuhan, pilihlah jalan yang terbaik. Ikuti jalannya Tuhan. Pilihlah jalan Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Melalui firman Tuhan, meteraikan itu dalam batin kita, hati kita yang paling dalam. Berkati setiap kita pada pagi hari di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan tiba saatnya pagi hari ini kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Kami undang dengan penuh kasih adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Malam kudus, sunyi senyap, bintang
Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kudus sunyi senyap, lilin-lilin dinyalakan. Mari resapi, jadilah terang bagi dunia. Kepada yang terkasih Ibu Gembala, Sunyi senyap, kami undang untuk maju untuk menyalakan lilin, diikuti dengan Ketua Panitia Natal Saudara Indra, dan yang ketiga diikuti dengan juru selamat manusia. perwakilan dari lansia Bapak Putut. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud. Yang berikutnya kepada Ketua Pak Kaum Pria Bapak Bangi. Bersiap-siap untuk perwakilan dari kaum wanita Ibu Wati. Sunyi senyap, Perwakilan dari KKA Bapak Ade. gemerlap,
perwakilan dari kaum muda, Saudara Sersen. Kristus anak Daud. Dan yang terakhir perwakilan dari tim doa pada Bapak Bantui. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama pujikan pujian. Selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Mari kita angkat lilin-lilin kita. Kami untuk dapat melayani kita dalam penyalaan lilin.